Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di YouTube channel Beritakan Kebenaran. True Faith Always Seeking Understanding. Iman yang sejati selalu mencari pengertian. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan pencet tombol like dan share video ini sebanyak mungkin. Dan yang jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini supaya bisa mendukung pelayanan ini dan kemudian menjadi berkat buat banyak orang. Oke, ini adalah sebuah rangkaian series teman-teman sekalian. Sebelumnya saya sudah berbincang-bincang dengan beberapa mahasiswa dari Sekolah Alkitab Asia Tenggara. Ada 2 orang di sana, teman-teman bisa ngecek. Dan kali ini tidak kalah serunya karena kita akan ngobrol dengan 2 orang wanita yang punya pengalaman amazing, ya luar biasa. Kenalin dulu Cinia. Oke, mungkin bisa say hello ke Halo, ini, ya. namaku Cinia. Cinia. Oke, dan yang kedua adalah Jujun. Oke. Halo, Ya. nama saya Jujun. Ini Jujun dan Cinia. Nanti kita akan lebih banyak kenalan, tapi sebelumnya ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa guys, karena konon ceritanya Cinia ini bisa sampai ke Surabaya dari Kalimantan itu karena ada satu orang yang jadi tumbal. Ya, ini luar biasa. Ada banyak orang mikir Tuhan kok jahat banget. Kok manggil orang jadi hambanya itu harus membunuh satu orang dulu, lalu kemudian orang ini bisa jadi hamba Tuhan. Kita akan dengerin ceritanya. Tapi ngomong-ngomong bener gak sih Cinia? Ya, bukan tumbal sih Pak Joy. Bukan Mungkin tumbal. itu Tapi rencana kalau dia Tuhan. nggak mati, kamu nggak akan kesini kan? Ya, maybe. Oh, ya ini seru banget. Mungkin ada fotonya ya, mungkin bisa dikasih lihat. Siapa sih yang meninggal itu siapa ya? Yang meninggal tuh pacarnya ya, betul ya. Kalau lihat dari kisah ini pacarnya meninggal dunia. Dengan apa ya? Kisahnya juga masih ini ya, masih tumpang tindih. Kenapa ya meninggalnya kenapa ya? Kalau nggak salah lagi manjat lalu jatuh atau apa? Ya, itu yang saya tahu sih Kak Joy. Jadi katanya manjat untuk perbaiki antena gitu. Jadi pas dilihat udah tergeletak, Oke. dibawa ke rumah sakit. Oke. Besok paginya dapat kabar dia Tapi sudah ada yang meninggal. ngomong itu karena ada setan. Enggak sih Kak Joy. Kemungkinan dia serangan jantung. Masih muda banget loh. Usia berapa itu? Ya, mungkin sekitar 20-an sih kayaknya. 20-an. Dan setahu saya juga orangnya sehat ya. Baik-baik ya. Maksudnya bukan nggak gemuk, nggak apa gitu ya. Iya, dia sehat. Tapi gimana kalau ada orang bilang itu ada dia pegang jimat atau apa? Karena by the way kalian ini dari Kalimantan ya. Kalimantan tuh tepatnya di mana? Di lokasinya di mana? Jagoy Desa Babang. Jagoy Babang. Jagoy Babang. Oke, mungkin teman-teman ada yang bingung tuh Jagoy sebelah mananya Belanda ya. Jadi Jagoy ini ya perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia ya. Itu kalau nggak salah juga orang kalau ke Malaysia tinggal jalan kaki aja ya. Ya, bisa jalan kaki. Ya. Oke, mungkin gini deh. Mungkin teman-teman juga ada banyak orang yang berpikir gini. Jagoy ini gimana sih kalau mau dideskripsikan kotanya seperti apa sih? Mungkin ke Jujun mungkin. Kotanya itu seperti apa sih? Mungkin gini, populasinya, terus pekerjaan masyarakatnya itu apa? Kalau di Jagoy itu pekerjaan masyarakatnya itu lebih ke petani sih. Petani, oke. Ya, berladang gitu. Aha. Berladang ya ada yang bagian gunung dan sawah. Gunung dan sawah. Ya. Oke, kalau dari Surabaya nih ya, mau ke sana tuh gimana? Perjalanannya bisa digambarin nggak? Kita dari sini naik pesawat kan, lalu kemana? Turun di stasiun bus. Naik pesawat. Dari sini ke Pontianak. Pontianak, Ya, oke. dari Pontianak itu kita ke Kabupaten Bengkayang dulu. Kabupaten Bengkayang naik bis. Naik bis, Oke, itu bisa berapa juga jam? taksi. Kalau naik bis karena bis umumnya itu agak lama sih, 8 atau 9 jam gitu. 8-9 Ya. jam. Wow, lalu dari Bengkayang Dari Bengkayang kalau lanjut naik bis itu bisa 2 jaman. 2 jam ke Jagoy itu. Jagoy Babang, iya. Oke, jadi Jagoy Babang ini kabupaten ya? Kecamatan. Kecamatan ya, Iya, kecamatan. kecamatan. Dan mayoritas petani gitu ya. Iya. Kaget gak sih tiba-tiba ke Surabaya? Ya sedikit kaget sih. Apa? Yang kaget apa? Tiba-tiba Karena- kok manusia aneh-aneh ya di Surabaya? Awalnya kan nggak pernah kepikiran untuk ke Jawa gitu ya, ke Surabaya. Dan waktu datang ke sini, ya untuk pertama kalinya lihat
kota yang sangat besar. Iya, Tapi di tempatmu apa? Ada listrik kan? ada. Ada TV kan? Ada. Jadi pernah lihat dong maksudnya? Ya Kayak pernah. Surabaya. Hanya lihat di TV. Hanya lihat di TV. Iya. Wow guys, jadi ini sebuah perjalanan mungkin yang ya mungkin nggak semua orang ya punya kesempatan gitu ya. Iya, Kalau boleh tahu di sana anak mudanya banyak. banyak. Ngapain aja mereka di sana? Anak muda Main Facebook, Instagram. ya gitulah. Oh iya, masa? Iya, karena sudah ada jaringan kan sudah lama. Oke, Iya. wow luar biasa ya. Oke, iya ya. Oke, kembali lagi ke Cinia tadi. Jadi si siapa sih pacarmu tadi namanya? Bukan pacar. Hah? Oh bukan pacar. Oke. Teman aja sih, Oh, cuman teman. ya deket gitu pacar. Tapi ini saya lihat di Wikipedia nih. Iya. Jadi tapi ini menarik banget sih karena ada banyak berita simpang siur sebenarnya. Jadi ini kan anak datang duluan. Iya. Karena program GKI Pregolan kan yang memberikan beasiswa kan gitu Iya. ke apa namanya ya anak-anak pemuda untuk belajar ke Jawa kan gitu ya. Lalu ya singkat cerita Hastro ini ya namanya ya, dia berangkat kan. Lalu gimana ceritanya kok dia meninggal terus kamu jadi ada? Hubungannya apa tuh? Kita itu sebenarnya nggak pernah ketemu sih sebelumnya Kak Joy. Jadi ya namanya media sosial ya semakin hari semakin banyak perubahan seperti itu. Jadi kami itu kenalnya lewat Facebook. Ya dulu kan suka ya kalau lihat kira-kira yang saya kenal atau dia berteman dengan siapa. Kalau dekat dengan teman saya ya saya add seperti itu kan. Nah singkat cerita dari situ sih mulai pertemanan sama dia. Jadi udah lama sampai akhirnya kenalan sampai SMA lah. Pokoknya sampai dia meninggal lah kami sudah putus kontak itu gitu. Oke. Lalu hubungannya kamu bisa ke sini gimana? Dia meninggal lalu? Nah itu waktu dia meninggal itu saya salah satu orang yang tidak percaya. Karena kan buat saya kenal dia kok baru sebentar seperti itu. Rasanya masih terlalu singkat seperti itu kan. Nah, karena dari dia saya belajar banyak hal. Jadi yang dulunya saat teduh itu saya nggak tahu apa. Baca Alkitab itu dulu itu cuma sebagai rutinitas saja Kak Joy. Jadi kalau ke gereja dengar firman Tuhan suruh baca Alkitab ya buka Alkitab gitu. Jadi nah dari situ saya belajar banyak hal dari Hastro ini. Jadi dia ngajarin saya saat teduh, baca Alkitab, pentingnya berdoa. Karena buat saya kalau berdoa itu ya kalau kita mau tidur, makan, ya pokoknya kalau kita perlu aja kayak gitu. Nah, jadi singkat cerita waktu saya dapat kabar dia meninggal itu sekali lagi saya salah satu orang yang gak percaya. Karena buat saya gak mungkin kayak gitu. Kamu sedih banget ya? Ya sedih. Pakai banget enggak? Sedih banget. Iya, tapi walaupun nggak pernah ketemu ya sebelumnya. Iya, sebelum dia meninggal itu satu kali aja ketemu. Itu sekali aja ketemu. Setelah itu udah nggak pernah ketemu lagi. Jadi setelah dia meninggal itu karena masih nggak percaya, penasaran ini Kak Joy. Jadi berusaha nyari kabar, nyari tahu apa dia ini mungkin punya Facebook baru atau bagaimana. Nah, di Facebooknya yang lama itu saya tetap kontak terus. Jadi saya tanya kabar gini-gini. Nah, yang lebih anehnya lagi Kak Joy. Jadi dia ini udah meninggal nih ceritanya. Saya dapat kabar, tapi Facebooknya masih aktif. Nah, saya curiga. Setan. Bukan setan. Mungkin saya pikir apa saya dikerjain atau seperti apa seperti itu kan. Jadi penasaran nih, berusaha nyari lagi. Siapa yang pegang Facebooknya seperti itu kan. Nah dari situ bermula cerita saya ketemu, kenal dan bisa tahu banyak hal tentang Hastro. Terus saya kenal dengan Pak Wahyudi itu. Tunggu. Ini kan agak aneh ya. Kamu tahu dia meninggal dari mana? Dari teman saya. Jadi saya punya teman SMP dulu itu. Kan saya kenal Hastro dari SMP nih Kak Joy. Nah teman saya ini satu kampung dengan Hastro. Jadi waktu kalian beda kampung. beda, Oke. iya. Lalu? Jadi dari teman saya ini dia kasih tahu saya. Temennya itu tahu dari mana? Kan saudaranya Hastro. Di sini maksudnya? Bukan di sana juga, tapi kan dia juga berteman Facebook dapat kabar juga.
Sebentar, aku agak bingung juga. Jadi jenazahnya Hastro ini dibawa ke sana apa enggak sih? Dibawa ke sana Kak Joy. Oh, dibawa ke sana. Dibawa pulang. Oke. Jadi orang tuanya tahu semuanya itu eh, lewat telepon kan berarti ya. Iya. Setelah itu baru dibawa ke sana. Iya. Nah, dari situ temannya baru juga tahu, terus ngasih tahu kamu. Iya. Oke, setelah itu tadi apa? Facebooknya aktif terus, kamu tanya-tanya, ketemu Pak Wahyudi. Iya. Lalu Pak Wahyudi suruh kamu gantiin Hastro. Ya nggak langsung sih Kak Joy. Jadi saya ditanyain, kamu siapa kayak gitu. Karena mungkin Pak Wahyudi ini lihat banyak banget chat dari saya kan. Saya tanya, kamu nggak mungkin meninggal. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya berusaha pengen tahu gitu. Nah dari situ Pak Wahyudi ini mulai nanya, kamu siapanya Hastro? Kok mungkin kalau dilihat saya ini salah satu orang yang benar-benar kehilangan kayak gitu. Jadi dari situ Pak Wahyudi ini tanya saya siapa kayak gitu. Tapi gini, di Jagwe sendiri praktek okultisme itu ada nggak sih? Tahu okultisme tuh teman-teman itu adalah praktek ritual yang mengarah kepada ini ya unsur-unsur goib gitu ya, kayak setan, pocong, kayak gitu-gitu ya, Pak. Main apa sih namanya itu? Main apa sih namanya? Jelangkung gitu ya. Itu di tempatmu ada nggak yang gitu-gitu? Kalau jelangkung sih enggak, pokoknya. Enggak. Tapi mungkin lebih ke tradisi yang masih kental gitu sih. Apa tuh? Jadi kalau kita bulan Juni itu biasanya ada kayak ritual sih kita nyebutnya. Sebenarnya itu kayak syukuran sih. Jadi kalau orang habis panen padi, ini kan di sana kan mayoritas petani. Jadi itu kayak syukuran. Mungkin karena udah dari nenek moyang dulu ya Kak Joy. Jadi sampai sekarang tuh masih ada seperti itu ritual kayak gitu. Jadi itu kayak ya syukuran karena udah panen padi kayak gitu. Jadi udah punya hasil. Jadi mereka itu kayak mengucap syukur. Cuman salahnya mengucap syukurnya ke nenek moyang seperti itu. Jadi memang nggak ada jimat-jimat gitu, nggak ada ya di sana ya. Semuanya Kristen ya, baik-baik semua ya. Ya. Wah, luar biasa ya, agak jarang ya sebenarnya ya ada kampung ini semua Kristen ya, nggak ada yang non Kristen ya di kampungmu ya. Kalau yang non Kristennya pendatang sih. Jadi mereka yang menikah dengan beberapa orang di tempat kami seperti itu. Oh, oke. Iya. Oke, sekarang ke Jujun. Jun, kamu kerasan di sini? Kerasan. Kerasan ya. Nggak mau balik lagi kayaknya ya. Ya balik kalau sudah selesai. Oh, udah selesai apa nih? Udah selesai kuliah. Oke, jadi ini sekolah Alkitab ya sekarang ya? Iya. Semester? Saya sekarang masuk semester 3 sih. Oke, ini adalah satu bagian yang kita akan gali teman-teman sekalian. Sekarang semester 3 ya. Jadi total di Pulau Jawa selama berapa tahun? Sebelumnya pernah di Nongko Jajar 2 tahun. Nongko Jajar 2 tahun. Setelah itu saya diutus ke NTT hampir 1 tahun. Oke. Di sini sudah hampir 2 tahun. Ya total selama saya di luar itu 4 tahunan lah. Oke. Iya. Jadi saya pengen tanya gini, mungkin juga ada banyak pertanyaan sih. Ngapain sih orang dari pedalaman gitu jauh terus mau ke Pulau Jawa? Apa ada cita-cita ya? Sebenarnya awalnya saya nggak kepikiran untuk jadi hamba Tuhan sih. Oke. Ya, tapi kayak awalnya sebelum itu saya pernah diajak sama teman untuk pelayanan. Waktu tamat SMA, 1 tahun pelayanan, ikut pelayanan penerjemahan cerita Alkitab ke dalam bahasa daerah. Nah, di sana awalnya saya nggak ngerti pelayanan itu seperti apa. Jadi saya ikut-ikutan aja. Nah, waktu pelayanan itu berjalannya waktu, saya merasa bahwa saya punya panggilan untuk melayani gitu. Nah, saya bergumul beberapa waktu gitu. Nah, saya kayak memutuskan untuk sekolah Alkitab. Nah, setelah itu ya waktu itu kebetulan juga saya datang ke Jawanya itu kenalnya Pak Wahyudi juga. Nah, waktu itu Pak Wahyudi datang ke sana, pas selesai ibadah gitu ketemu, ngobrol-ngobrol dan saya ditawarin untuk ke Jawa. Ini Pak Wahyudi calo kayaknya ya. Ada yang kenal nggak Pak Wahyudi? Oke, lalu diajak lagi. Iya, diajak. Nah, Maaf ya. Saya potong di sini. Jun, maaf. Keluargamu
mampu atau nggak mampu? Keluarga saya sih termasuk yang kurang mampu. Kurang mampu. Kalau untuk kuliah ya. Kamu nggak pernah berpikir gini, aku mau jadi anak yang merubah nasib keluargaku? Ya saya pernah kepikiran seperti itu. Dan Jadi caranya dengan jadi hamba Tuhan? ya, Oh ya? saya pernah kepikiran ya untuk merubah nasib keluarga gitu. Tapi Sorry. Merubah nasib keluarga itu secara ekonomi. Yang aku maksudkan tadi secara ekonomi. Aku nggak mau papa mamaku, bapak ibuku nanti melarat gitu. Pernah nggak sih berpikir gitu? nggak juga sih, karena kan nggak semelarat gimana gitu keluarga saya. Nggak, ya paling nggak kan ya pengen dong misalnya ya perbaiki rumah atau beliin bapak ibu apa kalau nanti sudah tua. Kan ada dong kan mimpi seorang anak kan gitu. Kamu nggak mikir gitu juga? Pernah sih Pernah, kepikiran oke. gitu ya. Dan bisa dengan cara jadi hamba Tuhan? eh Awalnya sih memang banyak yang bilang jadi hamba Tuhan tuh nggak punya uang banyak gitu ya. Oke. Nah, jadi tapi saya pikir ya mungkin dengan cara ini saya bisa merubah status keluarga gitu jadi lebih baik. Dan kalau untuk ekonomi ya saya juga nggak tahu jadi hamba Tuhan itu seperti apa dan Aku apa. tambah nggak paham, Jun. Sorry gini, ada banyak orang yang anaknya kalau masuk sekolah hamba Tuhan tuh dilarang. Karena nanti, ya ini maaf ya, ini aku ngomongnya langsung to the point aja supaya kita bisa clear juga sih. Karena ada banyak orang kan gini, kalau orang tuanya udah mampu, punya perusahaan, ya anaknya ngelanjutin dong. Masa kok jadi sekolah hamba Tuhan gitu loh, kan nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Dan kamu dalam keluarga yang ya sorry to say ya bahasanya mungkin tadi kurang mampu, lalu kemudian kamu jadi hamba Tuhan, apa yang ada di bayanganmu setelah jadi hamba Tuhan? Kamu bisa merubah status keluargamu jadi apa? Jadi hamba Tuhan itu ya dari ya mungkin karena saya inginnya menjadi seorang guru ya. Nah, dari situ merubah nasib ya dari keluarga saya yang petani gitu. Jadi sayanya jadi seorang guru. Mungkin Kamu ditanya nggak sih? Ini anak saya udah pergi jauh kok nggak kirim apa-apa ke kampung? nggak Oh ya? pernah ditanya gitu sih. Dan kamu juga nggak pernah merasa harus kirim sesuatu? Ya pernah merasa harus seperti itu tapi ya belum saatnya. Belum salah. Iya, ini kan jadi banyak pertanyaan sih, dan ini mungkin mewakili beberapa orang juga gitu loh. Maksudnya kalau memang mau jadi, sorry. Setelah jadi hamba Tuhan, kamu mau balik ke sana apa enggak? Saya sih ya pengennya balik ke sana, tapi ya selebihnya ya serahkan sama Tuhan. Iya, tapi kayaknya enggak sih. Udah ketemu TP. Iya susah lah, udah ketemu XX1, udah ketemu ini, udah nyaman. Maaf, di sini tidur pakai AC kan? Ya. Pakai AC atau gimana? Kamu respon itu gimana? Coba kalau ada orang ngomong, wah ini sih cuma apa ya bahasanya? Ya udah lupa lah sama keluarga di sana, yang penting hidup gua enak. Enggak sih. Enggak? Enggak. Jadi waktu kamu tidur pakai AC kepikiran gak sih bapak ibumu di kampung yang susah mungkin? Ya, kadang kepikiran sih. Saya di sini kayaknya kok enak-enak gitu Iya, ya, iya. dengan fasilitas yang lengkap. Ha. Tapi keluarga saya di sana ya dengan Iya. seadanya Iya. gitu. Terus gimana? Gimana? Biarin aja gitu, maksudnya apa nggak ada satu ya apa kek mau ngapain gitu, atau usaha apa, atau ya lebih baik bisnis lah yang lebih mending kan gitu, dapat duit bisa kirim untuk orang tua kan gini. Kalau saya jadi orang tuamu ya maaf, ini mau jadi apa sih anak saya gitu loh, mau jadi hamba Tuhan juga hamba Tuhan ya gimana gitu loh, merubah status tuh gimana, aku masih belum paham gitu Jun. Kamu usia berapa? Saya sekarang usia 23. 23. Nah, 23 berarti ya paling enggak kalau usia kuliah udah selesai ya harusnya ya, paling enggak ya. Iya. Udah bisa kerja ya, udah bisa kerja ya. Oke. Nah, itu gimana Jun? Coba supaya teman-teman yang di sini juga bisa memahami yang menjadi doronganmu
mau ke Surabaya belajar jadi hamba Tuhan tuh apa gitu loh. Dan nggak mungkin kan kalau pilihan itu hanya sekedar untuk supaya saya senang, kan betul kan? Kan kita juga pengen dong berbakti lah ke orang tua kan. Ya salah satunya tadi kamu sempat menyebutkan mau merubah status. Coba dibagiin kepada kita. Kalau saya sih kalau untuk jadi hamba Tuhan tuh nggak sepenuhnya untuk diri saya sendiri sih. Tujuan awal saya untuk jadi hamba Tuhan itu saya ingin menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar saya gitu. Iya, tapi masih belum jelas gimana. Jadi berkat tuh apa? Kamu khotbahin papa mamamu atau? Kan pasti kan nggak bisa lepas dari materi, betul nggak sih? Iya. Jadi apa yang punya bayanganmu apa setelah nanti selesai, katakanlah 2 tahun lagi selesai kan gitu. Lalu kerja nih, kerjanya jadi guru. Iya. Cukup. Cukup lah. Adekmu ada kamu sendiri ya? Ada saudara? Ada adik. Adek usia? Adik saya sekarang usianya 19 tahun. Jadi sekolah juga dong? Ya, sekolah. Yang biayai? Adik saya sekolahnya biaya dari pemerintah sih. Oke, ada lagi cuma berdua aja? Ya, cuma berdua. Oke, cuma berdua aja. Jadi apa? Harapannya nanti setelah selesai kuliah akan jadi guru? Ya nggak harus jadi guru. Ya memang tujuan awalnya jadi guru, tapi bisa melayani mungkin dari hal lain, bantu di gereja juga gitu. Oke, ya, ya memang ini agak complicated ya. Maksudnya, ya kita kan nggak bisa juga naif ya. Artinya kita tahu lah uang tuh nggak yang utama. Tapi juga kita kan juga butuh uang. Nggak mungkin kita bayar listrik pakai doa kan. Kan itu sangat tidak mungkin kan. Jadi kan harus juga ada sesuatu yang difikirkan. Kenapa kamu milih sekolah Alkitab? Lalu nanti lulus akan apa? Sama lah seperti ada teman saya ya. Misalnya siapa namanya? Ya ada lah ya. Terus dia sekolah, kuliah gitu ya. Nanti waktu dia kuliah ditanya nih, kamu kuliah maksudnya apa? Nanti setelah selesai Kak Joy aku mau buat ini. Walaupun belum tercapai, tapi paling tidak kan ada satu mimpi kan. Tapi kalau misalnya apa yang dikerjakan itu tidak punya mimpi sesuatu ya untuk apa kan gitu. Betul nggak sini? Kalau kamu apa mimpinya apa? Kalau bicara mimpi sih dulu ya mimpinya pengennya jadi polwan, itu mimpi. Saya kira artis K-pop. Enggak. Okay. Saya nggak suka. Oh nggak suka, dangdut kali. Oh nggak juga ya. Oke. Terus jadi polwan. Ya, tapi mungkin memang benar ya kayak apa yang kita bisa rancang itu nggak selalu semuanya tercapai seperti itu. Jadi kadang kita maunya A, Tuhan maunya B kayak gitu. Jadi ya itu. Jadi kamu satu kampus ya sama Jujun ya? Iya, satu kampus. Di mana? Di STTII. Sekolah Tinggi Teologia Injili Indonesia. Tapi kamu sudah selesai ya? Sudah. Wah, selamat ya. Terima kasih. Sarjana ya sekarang? Ya, puji Tuhan Pak Joy. Berarti udah bisa ngasilin duit? Ini kok penanyanya duit terus ini. Gak, tadi kan orang kan lulus sekolah terus mau apa? Sekarang mau apa? Kira-kira ditanya sih. Ya kayak kata Kak Joy kan kita juga memang gak pernah bisa lepas dari yang namanya duit ya. Tapi kan juga untuk dapat duitnya itu juga kita yang harus berusaha seperti itu kan. Jadi kalau dengar kalimat yang Kak Joy ngomong ini saya jadi ingat dulu. Saya dulu tuh sangat buta dengan kalimat yang namanya berkat. Itu sangat nggak paham banget Kak Joy. Jadi setiap kali saya dengar orang kesaksian di gereja itu, kemarin saya dapat berkat dari Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan mencukupkan segala yang saya butuhkan. Nah, saya berpikir cara dapat berkat dari Tuhan itu gimana sih? Apa Tuhan itu langsung turunin uang dari langit 1 karung seperti itu kan? Nah, saya bingung Kak Joy. Jadi sangat-sangat buta lah dengan hal-hal yang seperti itu. Sekarang udah enggak? Ya, sekarang sudah enggak. Sudah ngerti, sudah banyak belajar. Iya. Jadi gimana? Sekarang gimana? Kalau doa dapat berkatnya gimana? Ya, kalau sekarang udah paham lah. Maksudnya berkat itu ya kalau kita doa Tuhan itu mungkin bantu kita ya lewat orang-orang di sekitar kita. Itu yang namanya berkat seperti itu. Kalau dulu
buat saya, oh berarti kalau berkat itu kita kerja, kita usaha, kita dapat sendiri. Ya pokoknya hasil usaha kita sendiri, kayak gitu. Baru itu yang namanya berkat. Itu pemikiran saya dulu aja. Tapi kalau sekarang, ketika kita berusaha, mau kita dapat atau enggak, Tuhan itu pasti punya banyak cara seperti itu. Saya potong lagi. Maksudmu sekarang berkat itu nggak kerja pun bisa dikasih orang, maksudnya gitu? Enggak. Maksudnya gimana maksudnya? Kok jadi kerja dapat uang itu berkah. Iya. Ternyata bukan itu saja. Iya. Jadi sekarang kamu nggak kerja dapat uang. Ya enggak, bukan berarti kita tidur aja dapat berkat Kak Joy. Ya maksud saya kalau kita berusaha, kita berdoa, ya meskipun kan kadang kita tuh berusaha pun hasilnya mungkin nggak memuaskan kita seperti itu kan. Kita berusaha hasilnya nggak memuaskan kita, tapi ya itu udah cukup gitu kan. Ya itu udah berkat buat kita kayak gitu. Jadi kalau sekarang saya mendefinisikan berkat itu apapun yang kita kerjakan, usaha yang kita dapat itu cukup atau nggak cukup ya dicukupkan seperti itu kan. Nah kalau saya sering bilang ke beberapa orang yang sering cerita ke saya kan, aku nggak punya uang nih, tapi di dompetnya ada 10.000. Kan kalau kita secara manusiawi kita ngelihat kalau nggak ada itu kan benar-benar nggak ada gitu kan Kak Joy. Nah kalau buat saya sekarang kalau nggak yang namanya berkat itu mau dia sedikit atau banyak ya itu berkat seperti itu. Jadi kamu udah lulus sekarang kerjanya apa ya? Sekarang pelayanan di GKI Prekpun. Oke. Berarti dapat honor juga dari GKI Prekpun. Ya, puji Tuhan. Oke. Jadi teman-teman sekalian yang sekolah Alkitab. Ini kan jadi bayangan ya, ada banyak orang teman saya ya mungkin ya setelah sekolah Alkitab lalu setelah lulus ya buka toko ya, maksud saya ngapain juga sekolah Alkitab ya tak? Ya, kalau kamu setuju dengan itu? Selalu sekolah Alkitab lalu kerja yang lain? Nah hal ini juga pernah jadi pertanyaan sih Kak Joy buat saya juga. Kalau biasanya kita tuh udah semester akhir tuh pasti bingung kan? Kan kadang kita tuh kayak aduh nanti kalau lulus ini kemana ya kayak gitu. Itu teman-teman waktu itu juga sering ngomong gitu ke saya kan. Jadi saya bilang kan saya pengen pulang sih kalau selesai, soalnya kan memang mau pulang kayak gitu kan. Nah tapi juga ada beberapa saya nanti kalau selesai saya mau buka warung kayak gitu. Kita kalau selesai nanti saya mau jadi pengusaha gitu kan. Nah jadi mungkin sinkron lah dengan pertanyaan Kak Joy ya. Kalau misalnya lulus sekolah teologi kok buka warung jadi pengusaha. Ya kalau mau jadi pengusaha dari awal ngapain sekolah teologi gitu kan Kak Joy. Tapi mungkin kalau buat orang yang memang panggilannya maksudnya nggak harus jadi pendeta atau pelayanan di depan mimbar kayak gitu. Mungkin dengan dia buka warung atau mungkin dia jadi pengusaha pun dia bisa jadi berkat nantinya kayak gitu. Jadi gimana? Sekolah Alkitabnya salah? Ya nggak tahu. Tapi ngomong-ngomong Ci ini mau kembali ya ke sana ya, ke Jagoy ya, mau berbakti ke ini ya kan tempat, atau udah ketemu TP juga jadi? Ya itu saya sempat bergulat dengan diri saya sendiri. Oke. Jadi akhirnya keputusannya saya pelayanan di sini. Oke. Ya memang. Bukan karena kenyamanan sih. Roh memang penurut ya, tapi daging lemah. Iya. Tapi saya punya catatan di sini ya. Jadi Ci waktu sempat kuliah di kampus sekolah teologi ya, pernah punya pengalaman barangnya dicuri, betul ya? Iya. Gimana tuh ceritanya? Kok di sekolah kita ada pencurian? Kalau di sebelum-sebelumnya ada yang ya sombong atau apa, nyontek. Ini kok ada pencurian? Gimana nih? Kalau pencurian sih mungkin tepatnya bukan barang yang berharga sekali sih Kak Joy. Kayak makanan gitu sih. Jadi itu ya mungkin teman saya itu mau minta mungkin ya. Jadi kadang kan saya memaklumi, maksudnya saya memposisikan diri saya tuh sebagai teman saya kayak gitu. Jadi waktu itu memang benar ada, tapi
mungkin buat saya cuma makanan gitu ya. Jadi posisinya saya sudah tidur Ya, malam tapi itu. makanan kan ya sekecil apapun yang bukan milik Ya. kita diambil tanpa izin kan mencuri. Iya. Jadi itu sih kejadiannya. Memang saya nggak memperpanjang masalah itu sih Kak Joy. Jadi pas saya udah tidur malam, teman saya ini ngambil makanan roti gitu sih, roti. Jadi besok paginya bangun kan kelihatan tuh kalau saya yang apa? Kamu tahu Tutup. orangnya? Saya dikasih tahu teman sih. Dia ngaku. Saya nggak pernah tanya sih Kak Joy, karena buat saya ya, Kamu lapor ke kampus. saya cuma bilang ke mami asrama sih. Lalu responnya? Katanya mami, ya nggak apa-apa kayak gitu. Maksudnya kalau kamu udah maafin dia ya nggak usah diperpanjang masalahnya kayak gitu. Jadi dari kejadian itu pelajaran apa yang kamu dapat sih? Pelajaran yang bagaimana maksud Kak Joy? Iya, berarti orang yang sekolah Alkitab brengsek juga gitu. Ya, kalau dulu kan saya selalu bilang, oh kalau sekolah Alkitab itu ya semua orang malaikat itu ya. Tapi ternyata ya seiring berjalannya waktu itu ternyata bahkan pencuri-pencuri pun sekolah Alkitab seperti itu. Iya. Oke, jadi teman-teman sekalian yang dengerin video ini sebenarnya aku sendiri pribadi bukan mau mendiskreditkan sekolah Alkitab ya. Dari beberapa video yang ada juga kita coba melihatnya secara utuh sih. Cuma ada banyak orang yang berpikir bahwa orang sudah masuk sekolah Alkitab tuh harus dan sempurna, jadi malaikat, harus dan lain sebagainya. Tapi justru di dalam sekolah Alkitab kita banyak pelajaran untuk bukan cuma mengisi pengetahuan, tapi juga perubahan perilaku. Ya ini penting banget buat teman-teman yang hari ini mungkin sedang menggumulkan. Jangan sampai juga video ini membuat teman-teman tersandung. Tapi lebih baik tersandung sekarang daripada nanti setelah masuk lalu kecewa di tengah perjalanan malah keluar. Jadi lebih baik di awal kita betul-betul gumulin nih. Apakah panggilan Tuhan itu menjadi yang utama? Apakah Injil Tuhan itu menjadi yang utama? Karena kalau enggak, dimanapun kita berada itu tidak akan menentukan karakter kita hidup semakin lebih baik, semakin menjadi serupa dengan Kristus sih. Jadi pilihannya ada pada kita. Ini bukan masalah sistem yang kurang juga dan lain sebagainya sih ya. Oke, kita akan coba lihat sedikit lagi beberapa hal yang kaitannya dengan mitos atau fakta ya. Oke, sekarang ini pertanyaan yang menarik buat teman-teman. Cinia udah punya pacar? Puji Masih Tuhan ya. belum. Oke, jujur. Enggak. Tapi suka laki-laki kan? Ya. Oke. Ya bahaya kalau suka sama perempuan lagi. Oke. Nah ini pertanyaannya begini. Benar atau tidak, mitos atau fakta, orang yang di pedalaman pergi ke kota hanya untuk memperkaya diri? Jujur. Kalau menurut saya sih mitos ya. Mitos. Iya. Faktanya adalah? Faktanya orang kalau dari pedalaman keluar gitu untuk ke kota, ke pulau lain itu ya untuk mencari pengalaman lebih lagi sih. Oke. Mitos atau fakta, Cinia? Banyak orang yang sudah keluar dari kampung, dari pedalamannya, lupa kacang, lupa kulitnya. Bener apa enggak sih? Mitos. Mitos. Harusnya? Harusnya Faktanya itu ya pulang. ya kalian yang ngomong loh ya. Iya. Jadi ini habis ini pulang ya. Tapi ya itu kembali lagi Kak Joy. Apa tuh? Panggilan. Alah. ini memang jadi ini sih kan. Aku bukan ngomong boleh nggak boleh sih ya, tapi coba pastikan yakinkan kepada subscriberku dan penonton video ini ya bahwa kalian tuh betul-betul mengerti apa arti kata panggilan. Karena dari awal dan sampai udah berapa menit nih, udah hampir setengah jam kita bicara, tidak ada yang membuat saya tuh semakin yakin dan pasti bahwa pulang ke kampung halaman itu juga adalah panggilan gitu. Bener? Gimana Jun? Kenapa kok nggak dimasukkan di dalam doamu? Aku akan kembali lagi membangun kampung pedalamanku ya, memperbaiki kehidupan ekonomi bapak dan ibuku, paling tidak nanti sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam dunia ini, aku pengen buat dia itu bahagia dengan apa yang aku bisa kerjakan saat ini. Ya kalau saya memang pernah kepikiran seperti itu sih, pernah dibawa juga dalam doa.
untuk kembali untuk desa saya sendiri ya, untuk jadi berkat buat orang di sana, terutama keluarga saya juga. Karena di dalam keluarga saya sendiri satu-satunya yang sekolah di teologi. Ya. Dan dari situ saya tujuan saya ingin menjadi berkat sih buat mereka, bahwa bukan hanya dengan sekolah sekuler, bukan hanya dengan pekerjaan lainnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, memang keluarga juga kadang bilang ngapain sekolah teologi gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Lebih baik sekolah sekuler kamu bisa langsung kerja, dapat ini dan dapat itu. Tapi bagi saya untuk menjadi hamba Tuhan juga bisa punya segalanya gitu. Maksudnya kita bisa miliki, bisa mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita lakukan gitu, melalui pelayanan dan lain sebagainya gitu. Tapi kamu tahu jelas dong, nggak mungkin bisa cari uang di sekolah teologi kan? Iya. Jadi hamba Tuhan. Iya. Dan itu oke. Kalau bagi saya sih oke sih, nggak apa-apa. Oke. Oke, ini adalah jejak digital ya, jadi hari ini akan direkam. Aku nggak ngerti, soalnya aku pernah lihat beberapa teman, sorry ya bukan kalian juga ya, beberapa teman. Lalu kemudian setelah sampai dan pacaran sama orang kaya. Dan kalian bisa nebak dong hasilnya apa gitu loh. Hasilnya adalah dia terlalu menikmati hidupnya. Bahkan bapak ibunya ditelantarkan kok, udah gak peduli gitu loh. Ya dikirimin duit sih seadanya gitu loh. Tapi itu ya buatku, aku denger gitu aku bilang lebih baik enggak deh kayak gitu deh. Ya aku gak juga ngomong bukan aku anak yang baik buat, kan papaku kan udah meninggal juga kan. Ada satu beban juga sih, aku belum nyenengin dia gitu loh. Ya belum nyenengin dia, walaupun di akhir dia setuju juga kalau aku sekolah Alkitab gitu. Tapi aku muncul dari keluarga yang ya mungkin maaf ya, saya bukan bandingin dengan kalian ya. Mungkin tidak banyak juga mungkin yang sekolah SMA itu sudah punya kendaraan. Ya, tapi saya bersyukur keluarga saya masih bisa mampu. Jadi saya bisa membayangkan gitu loh. Tapi aku nggak bisa membayangkan kalau ada orang yang maaf, ini kan seperti kisah-kisah sinetron gitu tau gak sih? Aku mau pergi, mau mencari sesuatu, nanti aku akan kembali gitu ya, memperbaiki rumah kita ya. Aku akan merubah kondisi nasib bapak dan ibu. Pergilah dia ke ibu kota kan gitu. Di sana dia mendapatkan banyak hal, fasilitas, uang yang belum pernah dia miliki. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Dia lupa. Gimana menurut tadi udah Jun, Cini ya? Ya kalau secara pengertian, gimana bisa meyakinkan kita bahwa kalian berdua itu tidak sedang bersembunyi atas nama panggilan, tapi betul-betul memahami bahwa aku ini Tuhan ingin aku belajar di sini untuk sesuatu yang nantinya juga bukan untuk diriku sendiri gitu loh. Karena kan aku udah mention tadi kan nggak mungkin lah kalau kita berharap akan mendapatkan uang di sekolah Alkitab, itu pasti salah motivasi begitu kan. Tuh. Lalu bagaimana? mungkin lebih ke konfirmasi sih Kak Joy. Kalau aku kan juga tambah susah ini. Loh, enggak, maksudnya kalau tadi kan Kak Joy bilang kita nggak boleh berpatokan ke panggilan gitu kan, maksudnya enggak sih, aku setuju bahwa ada panggilan sih. Maksudnya gimana meyakinkan kita bahwa kalian berdua ini tidak sedang bersembunyi atas nama panggilan, tapi sungguh-sungguh tahu apa yang mau dicari dalam konteks itu tadi, jadi hamba Tuhan. Itu. Ya, saya guru misalnya ya, katakanlah jadi guru. Guru di mana? Apakah punya bayangan gini, aku ingin mencerdaskan adik-adikku nanti yang ada di Jagoi. Misalnya ya. Kan itu kita bisa yakin, oh bener, nanti pasti kita support nih, gitu. Yeah. Kamu punya kerinduan bangun sekolah dari kecil gitu kan, makanya di sini ada Mawari, memperlengkapi diri, ya tuh sekolah teologi ya. Aku bisa diyakini dengan itu gitu. Tapi kalau kamu bisa hari ini bisa sekolah teologi ya gitu, lalu untuk apa? Gitu? Lalu lulus ini udah lulus kan gitu ya, udah lulus. Lalu apa? Jadi bayangan apa? Mau pulang juga? Ya enggak, karena nyaman loh di sini, ya toh. Ya itu tadi kan roh memang penurut. Aku nggak ngomong kalian tuh salah ya, enggak ya. Tapi kan penonton juga
pengen tahu gitu loh, gimana sih meyakinkan sebuah panggilan itu bukan sekedar mencari sesuatu atas nama panggilan, tapi sebenarnya apa yang kita kejar adalah ambisi sendiri. Betul nggak? Ya. Oke, sampai di sini saja kayak. Oke, ada pertanyaan, ada jawaban nggak? Coba bisa. Ya itu kalau saya secara pribadi juga dilema sih dulu. Kamu 23 Iya. Kak Cinia? Sama kok. Oh sama, Seumuran. oke seumuran. Beda setahun sama saya. Gimana sih? Sempat dilema sih Kak Joy. Kan tadi Kak Joy juga sempat bilang gimana kita bisa tahu ini panggilan atau cuman ambisi kita gitu ya. Doa udah pastilah doa gitu kan. Tapi juga kadang kan kalau cuman doa aja mau sampai kapan kayak gitu kan. Nah kalau saya itu dapat maksudnya bisa tahu itu ya konfirmasi. Karena sebelum lulus itu kan sempat pulang ke Kalimantan itu sempat ngobrol-ngobrol dengan pendeta di sana juga. Jadi saya bilang kan, saya sebentar lagi lulus nih. Saya bisa nanti kalau seandainya saya selesai, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya lakukan, bantu pelayanan di gereja seperti itu. Nah, beliau jawab saya begini, sepertinya kamu perlu belajar lagi kayak gitu, maksudnya belajar lagi di Surabaya seperti itu. Karena kalaupun ya namanya kan saya juga ngambil prodi PAK. PAK Pendidikan Agama Kristen. Ya. Oke. Nah Pak Pendetanya ini ngomong di gereja ini memang ada PAUD kayak gitu. Tapi kalaupun cuman ngajar di PAUD pun berapalah kalau bicara tentang uang kayak gitu kan. Nah terus beliau bilang, kalau kamu mau, coba kamu doa lagi, tanya sama Tuhan. Kalau memang Tuhan ngomongnya kamu perlu belajar lagi, ya kalau Tuhan izinkan juga katanya gitu, mungkin kamu bisa sekolah lagi seperti itu. Jadi kalaupun selesai terus langsung pulang, nggak akan ngapa-ngapain kayak gitu katanya gitu. Nah dari situ, terus pokoknya saya ngobrol banyak sih Kak Joy waktu itu. Aku tambah bingung. Mungkin Kak Joy bisa kasih gambaran lah biar kita. Justru dari awal kita ngobrol tuh kenapa dikaitkan sama materi? Karena gini, panggilan itu kan bukan hanya sekedar tentang uang kan, betul nggak sih? Kan memberi dampak itu kan bukan cuma sekedar uang. Makanya saya juga bertanya kepada kalian berdua, sekolah ke Pulau Jawa itu kan semuanya ini kan high cost ya, biaya sangat tinggi, opportunity yang sangat luar biasa ya. Dari sekian banyak anak pemuda kalian dipilih. Tapi kan kalau sudah sampai di sini nggak punya mimpi yang mau dilakukan, terus what for gitu? Sekarang buat apa gitu loh? Lalu kalau setelah kembali nanti jawabannya adalah tentang nggak ada uangnya, itu kan Pak Pendeta tadi bilangnya begitu ya, nggak gaji apa? Maksudnya perubahan apa yang kalian bayangkan dengan apa yang kalian miliki? Kira-kira perubahan apa? Kalau perubahan untuk kesana di sana. Ya apapun gitu yang kalian bayangkan, apakah merubah status seperti tadi ya Jujun ngomong itu hanya dengan materi gitu, maksud saya itu sebenarnya. Apakah ada yang lain yang kalian pikirkan gitu loh? Kalau aku sih mungkin bukan, kan karena aku nih kan papa mama kan beda dayanya ya Kak Joy. I see. Nah, jadi aku dulu tuh sempat ya mungkin mimpi lah gitu ya, bermimpi aja. Itu kalau selesai kuliah, kan ini ngambil guru, pengen buka rumah belajar di tempatnya mama gitu. Oke. Karena di sana mayoritasnya anak-anak ini kan mereka ikut orang tua ke kebun kayak gitu. Jadi mereka tuh ke kebun juga nggak bisa kerja gitu kan. Ya lebih baik buka rumah belajar buat mereka bisa ditampung di situ untuk belajar kayak gitu. Karena kan kalaupun nggak ikut orang tua ke kebun, di rumah aja ngapain kayak gitu. Jadi itu mimpimu? Itu mimpi. Oke, pertanyaan kembali, ngapain kok ngambil S2 untuk itu saja? Ini enggak. Ini kan perlu ada hal yang perlu digumulin kan sebenarnya kan, betul nggak sih? Kalau Jujun gimana? Setuju juga? Ya. Guru tuh apa? Guru apa? Guru mengajar. Iyalah, ya, guru mengajar lah, masa nyupir. Kalau saya
bergumulnya sekarang sih mau kembali itu bisa ngajar di sana juga. Ya merubah status bukan hanya untuk diri sendiri, tapi maksudnya kembali ke sana itu untuk ya mengajar adik-adik ya yang di sana supaya ya mungkin bisa untuk les, dan juga di gereja kayak kata Ci tadi sudah ada PAUD ya, membutuhkan guru juga gitu. Iya. Oke, jadi sebenarnya percakapan kita ini hari ini ingin mengerucutkan bahwa sebenarnya menjadi berkat itu bukan hanya dengan materi, sebenarnya kan gitu. Jadi buat saya sebenarnya kenapa saya ngundang kalian untuk ngobrol adalah salah satu poin inspirasi. Sebenarnya itu nilainya sih. Kita ingin membuat dan menggugah anak-anak yang ada di pedalaman, entah dimanapun ya mungkin bisa mengakses video ini untuk jangan takut untuk bermimpi. Ya, selama kita ada Tuhan, ya bersandar percaya bahwa Tuhan tuh punya rencana dalam hidup kita, maka apa yang nggak mungkin bisa mungkin gitu loh. Betul nggak sih? Gitu. Dan memberi dampak influence itu kan bukan cuma dengan materi. Ya dari cerita kisah kalian juga sebenarnya bisa memberikan sebuah motivasi kan. Bahkan kalau saya mau cerita ada satu anak di Mawari ya kalau nggak salah ya, yang pernah menginjakan kakinya di Singapura. Ya nggak pernah bermimpi dia bisa dari sekolah kecil Mawari yang ya mungkin kalau secara edukasi nilainya mungkin merah lah, rendah gitu ya. Tapi kan bukan cuma sekedar knowledge ya, tapi ada inspirasi hidup yang kemudian dia juga bisa pergi ke sana melihat sesuatu yang luar biasa, dan itu juga menjadi bagian yang penting kan buat buat perjalanan hidup kita kan, betul ya? Ya, oke, jadi teman-teman sekalian ini adalah percakapan kita hari ini, dan sebelum kita masuk dalam closing statement ya jangan lupa untuk pencet tombol like dan share video ini ya. Ini mungkin mahasiswa STI harus subscribe semua ya ke channel ini ya supaya bisa mendengarkan, dan saya yakin bahwa kampus STI, saya pernah di sana waktu itu 10 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Dan saya banyak belajar di STI, salah satunya seperti tema kita itu inspirasi. Saya terinspirasi sekali dengan teman-teman yang setiap Sabtu pelayanan, lalu kemudian hari Selasa datang ada waktu untuk testimoni ya, biasanya ada yang kesaksian. Ya dia cerita itu harus nunggu truk guys, harus nunggu truk. Ya begini, naik di belakangnya itu saking nggak ada uang, jalan berkilo-kilometer, berpuluh-puluh kilometer. Saya pernah pergi ke beberapa rumah dosen sekarang yang jadi dosen STI, pelayanan di sana di kampungnya. Saya ngelihat iya betul juga ya, ternyata menjadi berkat meresponi panggilan itu kita membutuhkan materi ya, tapi itu bukan segalanya karena ternyata hidup kita adalah harta ya, nilai yang sebenarnya juga menjadi sesuatu yang khusus yang Tuhan percayakan ketika kita bisa bersaksi. Saya dari sebuah tempat. Ya mungkin nggak akan ada orang yang pernah bermimpi sampai dengan saya di posisi ini. Pernah nggak sih mimpi kalian gini pakai headphone? Ya. Lalu habis ini masuk di YouTube ya, wajah kalian bisa nampak, Anda bisa kirim ke teman-teman di kampung gitu. Ya. Dan saya yakin apa yang mereka lihat juga memberikan inspirasi. Ternyata bisa ya kita ini melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Yaitu jangan pernah berhenti bermimpi. Oke, sebelum closing statement, mungkin ada yang mau disampaikan kepada ayah dan ibu Cinia hari ini? Ya. Atau mungkin ke kampus, ke dosen, silakan. Ke pacar. Kamu nggak jelas pacarnya banyak banget soalnya. Oh, enggak. Oke, ke kampus, ke dosen, orang tua lah. Silakan. Ya, buat orang tua saya sih bersyukur kalau Tuhan boleh tempatkan saya di tengah-tengah keluarga yang seperti mereka, seperti itu. Sampai detik ini dukungan mereka yang membuat saya ngomong bisa, di video ya. Sampai detik ini matanya. Dukungan mereka yang bisa buat saya juga kuat seperti itu. Jadi saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan boleh menghadirkan saya di tengah-tengah mereka. Kalau buat teman-teman di kampus STTII, tetap semangat belajar, jangan pernah menyerah. Pokoknya kenali Tuhan, kenali panggilan, ya seperti yang kita sudah sampaikan juga. Panggilan itu bukan cuma tentang materi, tapi juga tentang diri kita, seperti itu. Itu aja. Oke, thank you Ci. Silakan Jun. Kalau saya untuk
orang tua, untuk keluarga di Kalimantan, ya saya berterima kasih buat papa mama yang selalu mendukung saya. Ya mungkin banyak orang tua di luar sana yang gak mengizinkan anak perempuan jauh dari keluarga gitu, tapi saya bangga, saya bersyukur bahwa kedua orang tua saya selalu mendukung dan selalu mendorong saya dan selalu mendoakan saya. Saya berterima kasih. Dan juga untuk teman-teman di STTII, semangat untuk pelayanan dan kita sama-sama berjuang untuk menjadi berkat bagi orang di luar sana. Ya intinya kita sama-sama bersyukur pada Tuhan atas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan untuk dosen juga saya berterima kasih untuk selalu membimbing kami semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berterima kasih buat Denny, Reinhard, ya, Kohan Tiong, Albert yang sudah mendampingi kita di sini. Oke guys, kita sudah di penghujung sesi ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan aku yakin bisa jadi berkat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa sekali lagi pencet tombol like, share video ini sebanyak mungkin dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Oke, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sampai ketemu lagi, Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita. Bye bye.